Sampurasud, Sugeng Rawul, Wonyeon, Horas. Halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film fantasi dan adventure berjudul The Slot in the Hell of the Mountain King pada tanggal 29 September tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Michael Berne Sandemose dan dibintangi oleh V.B. Erendinger sebagai peran utamanya. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Di review film ini, menceritakan tentang petualangan tiga saudara menjadi seorang putri yang diculik oleh troll mengerikan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, karena mereka harus menghadapi makhluk hutan yang aneh. Dan bagaimana keseluruhan ceritanya? Mari kita lihat alurnya daripada menjadi penasaran. Review film ini tentang kisah lama tentang sebuah gunung yang sangat besar, yang belum pernah dijamah oleh manusia. Di dalam gunung itu, ada seekor monster raksasa yang mengerikan yang disebut Mountain King. Menurut legenda, satu-satunya hal yang bisa membangunkan troll itu adalah menculiknya dan menikahi putri yang belum menikah dalam 18 tahun di tempat lain. Kemudian bergerak ke sebuah kastil kerajaan, di mana seorang putri yang keras kepala, bernama Christine tinggal. Raja juga ingin putri sematawayangnya itu menikah segera, karena dia akan menginjak 18 tahun. Raja Erik menjodohkan Christine dengan Pangeran Frederick yang tingginya 1 meter kurang alias KT. Tetapi putri Christine tampaknya tidak tertarik dengannya. Selain itu, Frederick sering berbicara tentang pengalamannya membunuh beruang besar dengan silat. Namun, di hari ulang tahun ke-18 Christine, Raja Erik tetap memaksa putrinya untuk menikahi Frederick esok pagi. Datters hånd i ægteskab. Akhirnya, Christine, yang hanya ingin dinikahi oleh Bang Agus, memilih untuk melarikan diri dan pergi menuju hutan dengan kudanya. Sisi lain, terlihat Espen, seorang pemuda, berjalan pulang ke rumahnya setelah memanen sayur wortel. Ketika Espen menikmati pemandangan di tengah jembatan, kuda Christine tiba-tiba menabraknya, membuatnya Espen terjatuh ke kali. Akhirnya, Christine turun ke kali untuk memeriksa kondisi Espen. Saat itu, Espen baik-baik saja dan bahkan sempat bercanda dengan Christine. Setelah mereka berkenalan, dia memberi Christine wortelnya. Karena kelaparannya, Espen kemudian bertanya kemana Christine pergi saat dia makan sayuran. Di sisi lain, Christine tidak menanggapinya dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke rumahnya. Setelah pertemuan singkat itu, Espen adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang miskin dari keluarga petani. Setelah tiba di rumah, 2 kakak Espen, Per dan Pal, terlihat sedang memotong kayu. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi emosi setelah mengetahui bahwa sisa 1 butir kentang dari sayuran yang dibawa Espen telah diberikan kepada wanita yang tidak dikenal. Kemudian ayah mereka bercerita bahwa burung liar dan tikus memakan hasil pertanian mereka setiap minggu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka belum memasang orang-orangan sawah. Dan sekali lagi, Espen yang sebelumnya ditugaskan untuk melakukannya malah tidak melakukannya. Karena hanya ada polo dan kentang di rumah, si ayah Per dan Pal pergi berburu, sementara Espen tinggal untuk menjaga rumah selama ditinggal berburu. Di depan api unggun, Espen melakukan hobi menghayal bersama cewek cantik. Namun, ketika hari mulai gelap, Espen tiba-tiba merasa tanah berguncang dan mengira itu pasti akibat dari troll. Dia bahkan ingin menggunakan besi panasnya untuk melawan troll. Tetapi dia tidak menyadari bahwa percikan api dari besi itu terlempar ke kain dan mulai terbakar. Oleh karena itu, api cepat menyebar dan membakar rumah. Di tempat lain, Putri Christine terus mencari tempat tinggal di hutan.
Kemudian kudanya tiba-tiba berhenti dan mengamuk. Ternyata karena kemunculan troll yang ingin menculik Putri Christine adalah penyebabnya. Tiba-tiba Ayah, Per, dan Pal akhirnya kembali ke rumah setelah berburu kelinci di pagi hari. Namun, ketika mereka tiba, mereka malah terkejut melihat dengan kaget bahwa rumahnya sudah habis terbakar terlalap api. Selain itu, Espen mengklaim telah melihat troll di sekitar rumahnya sampai airnya membuat rumahnya terbakar, membuat ketiganya marah. Mereka pasti tidak akan percaya, karena troll hanyalah mitos. Ketiganya lalu mengais-ngais barang yang masih bisa dipakai. Tapi sayangnya tidak ada yang tersisa, bahkan foto mendiang ibu mereka juga ikut terbakar. Bersama dengan itu Pangeran Frederick bersama pengawalnya datang untuk menanyakan apakah mereka melihat seorang putri yang kabur dengan naik kuda. Ketiga orang ini mencari-cari barang yang masih bisa digunakan, namun sayangnya tidak ada yang tersisa dan foto ibu mereka yang meninggal juga terbakar. Pangeran Frederick bersama pengawalnya datang bersama dengan itu untuk menanyakan apakah mereka melihat seorang putri yang kabur mengendari kuda. Mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Tuan Putri. Selain itu, Espen berbohong tentang tidak melihat Tuan Putri. Frederick kemudian memberitahu Frederick bahwa seluruh kerajaan mencari Putri Christine, bahkan Raja Erik menawarkan setengah dari kerajaan dan memiliki hak untuk menikahi sang putri kepada orang yang menemukannya. Frederick berusaha keras untuk menemukan Christine karena dia ingin menjadi satu-satunya yang menikahinya. Ayah Per dan Pal menyuruh mereka mencari sang putri. Setelah Frederick dan rombongannya pergi, dengan begitu mereka dapat membangun kembali rumah mereka. Ia juga memberi uang terakhirnya untuk perbekalan Per dan Pal. Sang ayah sudah tidak peduli lagi dengan Espen yang selalu membebani keluarga. Akhirnya, Espen harus mengikuti Per dan Pal untuk menemukan sang putri. Sepanjang perjalanan, dia sering mengambil kaca dan helm, mungkin karena mereka mungkin membutuhkannya nanti. Di waktu yang sama tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang wanita tua meminta bantuan. Karena mereka mencari Tuan Putri, Per dan Pal menolak untuk membantunya, dan malah pergi. Sebaliknya, Espen, yang tetap ramah, memilih untuk pergi ke sumber suara tersebut, dan setelah ditelusuri ternyata yang meminta bantuan adalah nenek tua dengan hidung sangat panjang yang tersangkut di celah-celah kayu. Setelah Espen berhasil melepaskannya, nenek itu mengaku kalau ia sangat lapar karena sudah terjebak di tempat itu cukup lama, jadi Espen pun memberinya satu-satunya kentang yang ia miliki. Selain itu, Espen menyatakan bahwa tujuannya berada di tengah hutan ini adalah untuk mencari putri yang menghilang. Setelah mendengarnya, sang nenek mengatakan, seperti yang diceritakan dalam cerita, putri itu telah dibawa oleh troll. Terlepas dari kenyataan bahwa terlihat berbahaya, Espen menyatakan keinginan untuk membantu dalam pencarian Putri Christine. Si nenek memberi Espen peta ajaib yang akan membawanya ke padang yang dapat merobek kulit troll. Setelah melihat tekad Espen, namun ketika peta dibuka, itu kosong, membuat Espen merasa tertipu. Menurut tutorialnya, nenek mengatakan bahwa peta akan muncul jika Espen konsentrasi dan meminta baik-baik, maka akan menunjukkan jalannya di peta tersebut. Dan benar saja, ketika Espen memintanya baik-baik ke peta tersebut, peta itu langsung menempatkan gambarnya. Dan tanpa berlama-lama Espen pun melanjutkan perjalanannya sesuai petunjuk si peta. Di tengah perjalanan ia kemudian menemukan kalung milik Putri Christine. Tapi tanpa ia sadari ternyata tanah yang ia injak merupakan jejak bekas kaki milik troll. Sementara itu di kastil, seorang pelayan penikmat Suryan melaporkan ke Raja Erik kalau para prajurit menemukan gigi raksasa yang diyakini sebagai giginya troll. Vi har funnet hesten hennes, og ikke nok med det, vi tror det er en tann. Di hari berikutnya Putri Christine terbangun di sebuah gua troll bersama beberapa kambing. Alasan troll memberikan Christine kambing karena ia berpikir kalau manusia sama seperti troll yang suka memakan hewan mentan. Sedang di tempat lain Per dan Pal menemukan beberapa apel emas di dalam keranjang. Keduanya yang kelaparan kemudian mulai memakan satu buah apel. Namun, karena rasanya sangat enak, mereka malah menghabiskan semua apel tersebut.
Tapi tanpa disadari apel itu membuat mereka mulai bertingkah aneh. Sampai akhirnya 3 wanita cantik datang mendekati peserta apel dan mengatakan kalau masih banyak makanan di rumah mereka. Alhasil 2 bersaudara itu pun ikut ke rumah ketiga wanita tersebut. Namun Espen malah berakhir di jalan buntu penuh bebatuan. Ia juga menemukan apel emas dan begitu ia memakannya, Espen langsung berhalusinasi seperti 2 kakaknya dan melihat batu di depannya terbuka. Setelah masuk ke dalam batu itu, Espen menemukan kedua saudaranya sedang makan besar bersama 3 wanita cantik. Espen pun tak ingin melewati kesempatan ini dan mulai bergabung dengan mereka. Setelah memakan beberapa jamuan, Espen kemudian mulai sadar kalau mereka berhalusinasi karena memakan apel emas, dan rupa-rupanya para wanita cantik itu adalah penyihir. Gak cuma itu, makanan yang di atas meja juga terbuat dari cacing, ulat, tikus, dan binatang yang sudah membusuk. Mengetahui hal itu, Espen pun langsung menyeret kedua kakaknya dan menyadarkannya. Setelah mereka sadar, ketiganya pun mulai kabur dari tempat itu, yang kemudian dikejar oleh para penyihir. Untungnya mereka berhasil kabur tepat sebelum batu lorong ditutup dan karena hal inilah kedua kakaknya itu akhirnya percaya dengan Espen. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan bersama-sama. Selama perjalanan menceritakan tentang legenda troll, di mana ia memberitahu kalau orang-orang tidak bisa melihat troll gunung, sebab troll itu hanya bisa keluar pada malam hari. Sedangkan siang harinya troll itu tidur. Hal ini karena sinar matahari bisa mengubah troll menjadi gunung batu. Di tempat lain, tempat troll, Christine berusaha untuk melarikan diri, namun dia melihat seekor kambing yang dimakan troll dengan lahap dan cepat sekali. Christine ikut panik, tapi namanya lapar, dia terpaksa makan yang disisakan troll untuknya. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah bar dan memutuskan untuk makan di sana dulu. Sesampainya di bar, ternyata Frederick dan prajuritnya juga sedang makan di sana. Jadi Frederick mendekati Espen dan 2 saudaranya. Dan karena tidak mau mereka menemukan Christine terlebih dahulu, alhasil Frederick menawarkan uang cukup banyak agar mereka memberitahu tentang clue keberadaan putri Christine. Par dan Pel pun mulai tergiur dan menyuruh Espen menyerahkan peta ajaibnya. Namun Espen menolak memberikan petanya, jadi Espen melemparkan sup panas ke wajah Frederick. Alhasil keributan antara 3 saudara melawan Frederick dan prajuritnya pun terjadi. Kekacauan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya kaki Frederick tidak sengaja masuk ke makanan pria berbadan besar. Sehingga pria besar itu marah dan melempar pangeran Frederick. Espen serta 2 kakaknya itu pun mengambil kesempatan ini untuk kabur ke hutan. Akan tetapi Frederick dan prajuritnya berhasil melacak Espen dan membuatnya terpojok di ujung tebing. Karena tak ada pilihan lain, Par dan Pel pun memaksa Espen agar menyerahkan petanya. Namun Espen menolak dan malah mengajak 2 saudaranya untuk terjun ke air. Setelah keluar dari air, Per mengungkapkan kekesalannya kepada Espen karena menolak mengambil uang dari Pangeran Frederick dan menyalahkan Espen karena selalu menjadi beban. Per lalu merebut petanya dari Espen dan kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, Espen kemudian memungut kulit beruang karena berpikir nantinya akan berguna. Sementara itu di tempat lain, troll mencoba untuk menikahi putri Christine. Tetapi sang putri mengatakan kalau ia tidak mau menikah jika tidak ada gaun pengantinnya. Alhasil troll itu pun membuatkan gaun untuk Christine terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke Espen dan saudaranya. Mereka lalu mengikuti arah peta ajaib untuk mendapatkan pedang. Mereka kemudian sampai di tempat berkabut yang mengganggu pandangan mereka. Dan bersamaan dengan itu, kaki Espen tersangkut. Hvor er Espen?
sehingga membuat dirinya tertinggal oleh kedua kakaknya. Di saat itulah Pangeran Frederick dan prajurit menemukan peserta PAM dan kemudian menculiknya. Di sisi lain Espen menemukan sebuah rawa tempat di mana pedang ajaib itu berada. Tak menunggu lama Espen pun menyelam ke dalam rawa itu. Tapi ternyata pedang itu dijaga oleh makhluk aneh yang kemudian mencoba untuk menangkap Espen. Untungnya Espen mampu mengalahkan makhluk itu dan melarikan diri dengan membawa pedang ajaib tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Espen akhirnya melihat kedua saudaranya yang dibawa oleh Frederick dan prajuritnya. Di sini Espen memiliki ide, yaitu menakut-nakuti mereka dengan menggunakan kulit beruang dan berpura-pura menjadi beruang. Ternyata upaya Espen ini cukup membuat Frederick ketakutan. Tapi prajurit Frederick yang berbadan besar menghentikan Espen dan mengungkapkan kalau itu bukan beruang asli. Alhasil Frederick pun menahan Espen bersama dua saudaranya serta merebut pedang ajaibnya. Setelah berhasil, Frederick selalu berencana untuk membawa mereka ke gunung sebagai umpan troll. Di malam harinya mereka berkemah di hutan. Tapi tiba-tiba troll muncul hingga membuat Pangeran Frederick dan prajuritnya melarikan diri. Sedangkan Espen dan kakak-kakaknya yang diikat kemudian mencoba melepaskan diri menggunakan batu kecil. Untungnya mereka berhasil bebas dan langsung kabur sebelum troll itu menangkap mereka. Troll itu lalu mulai mengejar para prajurit Frederick dan mencabik-cabiknya. Sementara Pangeran Frederick bersembunyi dengan memanjat ke atas pohon. Di saat itu juga pelayan Frederick ikut bergabung di pohon yang sama. Namun Frederick malah dengan liciknya menendang pelayan tersebut sehingga ditangkap oleh troll. Tapi selang tak lama troll itu juga menemukan keberadaan Frederick dan kemudian membawanya. Sedangkan Esther dan dua saudaranya bersembunyi di antara bebatuan. Tetapi lagi-lagi sayangnya Pel malah tertangkap oleh troll dan dibawa ke tempat persembunyiannya bersama Frederick. Kejadian ini pun membangkitkan semangat Espen dan Per untuk menyelamatkan Putri Christine dan juga Per. Mereka lalu mencoba yang berguna untuk Per, dan untungnya Espen berhasil menemukan kembali pedang ajaibnya yang ditinggalkan oleh Frederick. Singkat cerita, Espen dan Per akhirnya sampai di tempat persembunyian troll. Di tempat itu mereka menemukan banyak sekali kerangga manusia, yang artinya tempat itu sangatlah berbahaya. Keduanya kemudian melihat sebuah lubang yang panjang. Jadi Espen mengikat tali yang ia temukan sebagai tanda agar mereka bisa kembali saat keluar nanti. Espen dan Per lalu berjalan terus panjang lorong, sampai akhirnya Espen hampir jatuh ke dalam lubang yang mengarah ke gua. Dan tempat itulah tempat di mana si troll menyekap Christine, Per dan juga Frederick. Espen kemudian segera melimparkan tali untuk membantu Per dan yang lainnya naik satu persatu. Setelah membebaskan semuanya mereka lalu lanjut pergi dari tempat tersebut. Ketika mereka sampai di pintu keluar, mereka mendapati troll ini sedang tidur menghalangi jalan keluarnya. Jadi mereka sebisa mungkin melompati ekor si troll agar tidak terbangun. Awalnya satu persatu mereka berhasil melewatinya, tapi saat giliran Frederick ia malah gagal dan menginjak ekor troll. Alhasil troll itu pun terbangun dan marah besar. Espen serta yang lain lalu langsung lari keluar. Tetapi ternyata tempat itu dikelilingi tebing curam dan satu-satunya jalan adalah naik ke atas gunung. Selain itu, jika mereka mencapai ke atas gunung, maka semakin cepat pula mereka akan terkena cahaya matahari terbit. Jadi mereka pun terus-terusan memanjat ke atas, begitu pula dengan troll yang masih mengejar mereka. Tak lama kemudian Espen, Per, dan Christine mencapai puncak gunung, sedangkan Frederick bersembunyi di balik batu lereng gunung. Saat troll itu juga mencapai puncak gunung, Espen mau tak mau harus menghadapinya menggunakan pedang ajaib. Namun troll itu malah mendorong Espen sampai terjatuh dan pedangnya terlempar jatuh. Jadi Per pun melemparkan batu ke troll untuk mengalihkan padangannya. Akan tetapi si troll malah mendorongnya cukup kencang,
sehingga pernah menabrak batu dan tidak sadarkan diri. Melihat saudaranya dipukul, Espen pun segera bangkit. Ia lalu melihat matahari yang sebentar lagi akan terbit, jadi ia menyuruh Christine untuk mengalihkan perhatian Tron. Setelah itu, Espen mengeluarkan cermin dari tasnya dan mengerahkannya ke cahaya matahari. Dengan begitu cahaya tersebut terpantulkan dan mengenai si troll. Karena hal inilah troll itu pun menggeram kesakitan dan seketika berubah menjadi batu. Beberapa saat kemudian kembali sadar dan berkumpul kembali dengan Espen serta Paul. Setelah berhasil mengalahkan troll, Espen, Paul, Tom dan juga Christine kembali ke kastil kerajaan. Sedang Frederick juga kembali pulang, namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan nenek tua dan menanyakan arah jalan pulang. Namun si nenek menunjukkan jalan pulangnya nenek itu malah membawanya ke tempat para penyihir. Sementara itu Christine sampai di kastil dan bertemu kembali dengan orang tuanya. Raja Erik lalu menawarkan Espen setengah dari kerajaan, akan tetapi Espen menolaknya dan malah hanya meminta uang secukupnya untuk membangun kembali rumah serta pertaniannya. Alhasil si raja pun menyetujui permintaannya, dan selain itu si raja juga membiarkan putri Christine untuk menikahi siapapun pria pilihannya. Espen dan kedua saudaranya kemudian berjalan kembali ke rumah mereka. Sesampainya mereka lalu bertemu kembali dengan ayah mereka yang menyambut hangat kepulangan mereka. Dan setelah tahu kalau Espen yang mengalahkan Tron serta menyelamatkan sang putri, si ayah pun merasa bangga kepada Espen. Setelah mereka membangun kembali rumah mereka, putri Christine lalu mengunjungi Espen. Dan pada akhirnya Espen pun menghabiskan waktu dengan sang putri. Sementara Pangeran Frederick menghabiskan waktunya dengan berhalusinasi bersama 3 penyihir. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Slot in the Hell of the Mountain King. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali review film selanjutnya. Adios amigos. My feet, iron walls, the drums all beat. Voices screaming in the stone, telling me I'm not alone. Shadows crawling, fire burns, every step, no way to turn. In the hall of the Mountain King, chaos rises, demons sing. Blood and power, a crown of night, no escape, prepare to fight. Bones on iron floors, screams of war, the silence torn. A dark new empire is born. Mountain King, hear the thunder, let it rain. Raise the fire, let it burn. Now the world will never return.